Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanatil mutasil ilal imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa in kunta muta'alliman fa'adabul muta'allimi ma'al alimi ayyabda'ahu bitahiyyati wassalam. Wa in kunta, dan jika kamu muta'alliman, yaitu orang yang belajar, fa'adabul muta'allimi, maka adabnya pelajar ma'al alimi, di hadapan atau beserta orang yang alim, orang guru. Yang pertama, ayyabda'ahu bitahiyyati wassalam, mengawali dengan penghormatan dan salam. Itu adab. Ini bukan hanya kepada orang alim juga, tapi kepada siapapun. Jadi diawali dengan at-tahiyyah, penghormatan. Jadi kalau kepada guru ada pengendikan begini: man lam ya'taqid jalalata syaikhihi la yaflah. Man lam ya'taqid jalalata syaikhihi la yaflah. Seorang murid yang tidak i'tiqad, tidak meyakini keagungan gurunya di hadapan Allah, la yaflah, maka dia tidak akan beruntung, tidak akan manfaat ilmunya, karena di hadapan gurunya dia sudah merendahkan derajatnya guru. Gimana dia bisa mendapatkan ilmu yang manfaat? Inilah ilmu agama. Jadi di hadapan siapapun sebenarnya ini ilmu apa aja, rasa hormat itu harus ada kepada guru. Walaupun nyari ilmu biasa, ilmu sosial, tetap rasa hormat harus ditanam di dalam diri. Rasa hormat. Karena kalau tidak ada rasa hormat, Allah akan menghilangkan daripada keberkahan daripada ilmu. Ilmunya nggak manfaat, nggak barokah. Wa ayyuqallila baina yadayhi al-kalam. Terus kalau sudah berada di hadapannya, maka disedikitkanlah berbicara. Kalau sudah mulai pengajian, kalau sudah mulai pembacaan kitab, maka sedikitkanlah berbicara, jangan ngobrol. Nah, itu adabnya seorang pelajar. Wala yatakallama ma lam yas'aluhu ustazuhu. Terus jangan berbicara kalau ustadznya, kalau gurunya belum mengizinkan. Jadi jangan berbicara, jangan bertanya selagi di situ gurunya belum mengizinkan. Wala yas'ala ma lam yasta'din awalan. Terus jangan bertanya sesuatu yang tidak diizinkan. Jadi kalau belum diizinkan sama guru lagi menjelaskan, jangan dipotong. Biarin dulu selesai menjelaskan. Kalau sudah membuka pertanyaan, ayo silahkan bertanya, baru tanya. Jadi tetap menghargai, walaupun ibaratnya, walau kata itu ustadznya menjelaskannya salah.
walaupun ustadznya lagi menjelaskannya salah. Itu kita diem dulu. Kalau ustadz baru udah mengizinkan, ayo silahkan yang mau bertanya, baru kita ngomong. Kayaknya keterangan tadi ada yang salah. Yang mana? Oh yang ini. Oh terima kasih sudah diingatkan. Namanya setiap orang pasti ada salah. Ingatkan. Itu ada. Terus dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu beliau yang mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah. Beliau keliling ke para sahabat-sahabat, keliling setiap rumah disamperin sahabat-sahabat yang pernah menyimpan hadisnya Rasulullah, pernah mendengarkan langsung hadis dari Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini termasuknya sayyid loh Pak, orang besar, ponakannya Rasulullah. Keponakan, orang terpandang, Gus lah ibaratnya sekarang. Gus itu datang ke Abu Musa al-Ash'ari siang-siang. Beliau lagi istirahat, nggak berani ngedor pintu, beliau nunggu di depan pintu. Karena tahu Abu Musa al-Ash'ari sedang istirahat, nggak berani. Akhirnya pas Abu Musa al-Ash'ari bangun, beliau buka pintu, kaget. Di depan ada ponakannya Rasulullah. Ponakannya Pak, ya Allah, dari kapan kok sampai berdebu? Ya namanya di Arab kalau bertamu nggak masuk ya banyak debu lah, pasir. Ya Allah, kenapa kok nggak ngedor pintu dari tadi? Nah, saya nggak enak. Nah, saya bermaksud kesini ingin minta hadisnya Rasulullah dikumpulkan. Abu Musa al-Ash'ari pernah dengar dari Rasulullah berapa hadis, dikumpulkan. Makanya beliau alim, termasuk mufassir yang terkenal. Abdullah bin Abbas itu ponakane kanjeng Nabi, malah adik sepupu ya. Itu adab. Terus adab-adabnya orang-orang soleh dulu. Imam Syafi'i itu ketika ngaji di hadapan gurunya, beliau kalau membuka kertas ini nggak berani kenceng-kenceng, pelan banget, jangan sampai suara kertas ini kedengeran Imam Malik. Jangan sampai kedengeran Imam Malik kalau pas buka kertas ini. Beliau awal-awal Imam Syafi'i kan anaknya janda, itu dipondokkan di tempatnya Imam Malik. Itu yang mondokkan itu juga yang ngangkat itu wazir, menteri dari di Mekah, namanya siapa saya lupa. Itu yang ngangkatkan, karena Imam Syafi'i cerdas, guru-gurunya yang di Mekah itu habis semua ilmunya semuanya habis, sudah diambil sama Imam Syafi'i. Orang alim yang di saat itu yang terkenal adalah Imam Malik, Shahibul Madhab. Dibawalah ke sana. Nah, namanya orang mondok ya, nggak punya bekal, Imam Syafi'i diterima di sana. Ketika pas ngaji itu cuma mainan ludah Pak. Jadi dengar hadis, ngaji kitab Muwatta, dengar hadisnya dari Imam Malik, beliau mainan ludah begini, ditulis. Akhirnya dilirik, suatu saat ketahuan itu. Sudah berapa hari beliau begitu. Karena apa? Karena nggak punya bekal sama sekali. Beli kertas saja nggak mampu, pulpen nggak punya. Nggak kayak santri-santri yang lain. Kalau zaman dulu kertas itu mahal Pak. Itu saya diceritain kiai-kiai itu demi beli kitab itu jual tanah. Karena mahal. Kitab tuh mahal. Kertas zaman dulu mahal. Kalau sekarang malah diambur-amburi. Orang organ. Imam Syafi'i pas ngaji malah mainan ludah, nulis-nulis di jari. Kayak cah kurang ini lah. Kurang separuh. Mainan ludah. Jadi Imam Malik ngelihat marah. Kamu nggak punya adab. Sedang dibacakan hadisnya Rasulullah, kamu main-main. Nggak punya rasa hormat kamu mendengarkan hadisnya
Rasulullah. Imam Syafi'i nangis, nangis, malah dimarahin, nangis. Akhirnya bukan kok saya, maaf ya Imam, bukan kok saya nggak menghormati hadisnya Rasulullah, tapi saya nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, pulpen nggak punya, buku nggak punya, nggak kayak teman-teman yang lain. Dia bisa mencatat semua hadis dari engkau. Akan tetapi semua hadis yang engkau bacakan sudah ada di otak saya semua. Coba baca dari awal ngaji sampai terakhir yang dibacakan semuanya apal. Padahal kita ngapalin rawinya saja wis mumet. Wah, ya an siapa itu semua wis mumet. Itu muhaddis. Imam Syafi'i semuanya sudah hafal. Makanya kita santri-santri sama melu-melu Imam Syafi'i ya ta? Melu-melu Imam Syafi'i. Tapi berapa kota baru kan kalau Imam Syafi'i melu-melu. Kalau nggak punya kertas, nggak punya buku, nulisnya di mana? Mainan lu. Ikut Imam Syafi'i. Nggak apa-apa. Mainan luda tulis di telapak tangan. Tabarukan, ngikut-ngikut orang soleh. Imam Syafi'i. Terus Imam Nawawi yang punya Azkar Nawawi, yang punya Riyadhus Shalihin, yang punya Fathul Bari, syarahnya Sahih Muslim. Imam Nawawi itu setiap mau ngaji beliau selalu sedekah. Dan diniatkan, ya Allah, dengan sedekah ini engkau tutupilah aib guru saya. Engkau tutupi aib guru saya. Setiap mau ngaji. Setiap mau ngaji. Itu selalu sedekah dulu di jalan. Terus doa, ya Allah, tutupilah aib guru saya. Kalau sekarang aibnya guru. Masya Allah. Sekarang pondok itu sedang tidak baik-baik saja. Framingnya jelek banget, parah. Pondok framingnya, padahal sekolahan luwih parah. Tapi framing di televisi pondok itu luar biasa. Giliran yang baik-baik, yang menonjol, santri-santri yang hafal hadis, yang hafal Quran, yang ini segala macam, yang juara dunia qori, nggak pernah muncul dipublis di televisi. Giliran pas ada kasus baru besar-besarkan. Memframing orang biar supaya tidak percaya dengan pondok pesantren. Padahal orang-orang soleh, orang-orang kiai-kiai, makanya ya Allah, framingnya itu kalau untuk ke Islam itu jelek banget. Udah pas itu nasnya Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho selama-lamanya, tidak akan ridho angka atasmu al-yahud, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, nggak bakalan ridho hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau orang Islam mengikuti agama mereka ila yaumil qiyamah, nggak bakalan ridho. Jadi mau ngakunya inilah, sekarang sudah banyak menyamakan, mensetarakan semua agama, ya kan? Hati-hati, kita umat Islam nggak boleh, kita tetap la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah. Lakum dinukum waliyatin, agamamu. Saya tidak percaya dengan Tuhanmu, saya nggak percaya. Tuhan saya hanya Allah. Kalau kita mempercayai semua agama itu sama, berarti kita sama saja ridho, percaya dengan Tuhan-Tuhan mereka. Hati-hati. Tauhid kita tanam. Tauhid kita ditanam, la ilaha illallah. Urusan agama ya udahlah, agama masing-masing, agama masing-masing. Kalau urusan sosial oke, kita bareng-bareng. Urusan ngopi bareng oke. Urusan kerja bakti oke, ayo kerja bakti. Urusan pimpong oke, bareng. Tapi urusan agama silahkan kamu ibadah sesuai agamamu,
saya ibadah sesuai agama saya. Itu Pak, makanya orang-orang dulu Masya Allah ilmunya luar biasa. Terus Imam Nawawi itu ya, Imam Nawawi kalau gurunya sudah pergi, maka beliau bekas yang diduduki gurunya sama beliau dicium. Aku mungkin melu-melu apa ya lo mau? Pas Jumat ngono, pas Jumat berenek wong. Eta-eta malah keturun turu. Sampai turu, Pak. Keturun. Yang bangunin siapa? As. Adiknya. Ya kan pas setiap Jumat kan pasti rutinan ya, ngaji rutin orang umum. Yang bangunin itu untung aja yang bangunin bukan Abah Taifur. Abah Taifur ngisi di sini. Terus wala yakunu fi mu'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Terus jangan kamu menentang ucapannya guru seperti ucapan qala fulanun. Lah itu ustadz itu ngomongnya begini, nggak sesuai dengan perkataanmu. Nah, sering ya jangan mengucapkan sesuatu menentang guru, katanya ustadz itu begini, katanya ustadz itu begini. Nah, nggak boleh. Udah kita beradab kepada semuanya. Nah, kalau saya tetap saya mengartikan menurut guru saya ini seperti ini. Nah, menurut guru saya yang ini seperti ini. Yang sering itu masalah ukuran, Pak. Ukuran. Masalah kosor itu loh. Guru setiap fikih itu yang menjelaskan beda-beda ukurannya. Masafatul qasri. Nah, kan di situ dua marhalah. Dua marhalah itu berapa pastinya, berapa kilometer kan nggak ada yang tahu. Ada yang menjelaskan 80, ada yang menjelaskan 85, ada yang menjelaskan 84. Setiap guru beda-beda. Ya udah saya terima semuanya. Jadi nggak menentang. Katanya guru ini 80, kata gurunya ini 85. Nah, udahlah kita ambil atasnya aja 90. Wes, khurujan anil hilaf. Keluar daripada perbedaan. Kita ambil berapa? 90. Jangan begitu, jangan menentang. Lo kata ustadz ini begini, kata ustadz ini begini. Nah, itu sama aja adu domba. Sesama sama ustadz. Nggak boleh. Karena setiap keterangan, nih ya, kalau urusan agama, itu setiap keterangan, setiap ustadz tanggung jawab di hadapan Allah. Setiap ustadz tanggung jawab di hadapan Allah. Dia berani menjelaskan seperti itu, diikuti sama orang, berarti ya siap-siap. Kalau salah, emang bener-bener dia ngawur, dosa ibaratnya, nah, ya udah dosanya tanggung sama pengikut-pengikutnya semua. Itu namanya dosa jariah. Makanya jangan ngawur urusan agama, berat. Makanya saya nggak mau kalau ngaji apa jadi kitab sesuai kitabnya begini, sampai nara nurut apa ora ya monggo. Nah, kan saya udah sering ngomong ya, kalau kelakuan saya tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan di dalam kitab, itu bukan kitabnya yang salah, tapi saya yang salah. Sampai lo melu aku. Ya, jangan ikut saya wis ngono. Enak toh? Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bis-shawabi min ustadihi. Dan jangan mengisyarati kepada guru, kepada ustadz bi khilafi ra'yihi. Saya berbeda pendapat dengan guru saya. Seolah-olah pendapat dia lebih benar daripada guru. Ada itu sering. Jadi dia merasa sok pintar daripada gurunya, pendapat dia itu lebih benar daripada guru. Itu termasuk tidak adab. Ini coro Imam Ghazali. Aku mungkin juga pernah begitu, Pak. Merasa pernah begitu. Awal-awal ya namanya baru-baru ngerti lah, baru-baru ngerti kan baru pingis kemelelet ya. Ya namanya baru keluar ya. Baru tahu ilmu sedikit, seolah-olah yang tidak sesuai dengan pengetahuan kita itu salah.
seolah-olah salah. Padahal giliran sudah nyampe atas ngaji, walah, jebul aku sing goblok. Baru ngerti. Makanya jangan langsung menyalahkan seolah-olah guru itu salah, yang benar pendapat saya. Jangan, nggak boleh. Terus wala yas'ala jalisuhu fi majlisihi. Jangan nanya-nanya orang yang sedang duduk sama guru. Maksudnya gimana? Wa fi ba'din nusahi, di sini di tafsirnya dijelaskan di sarahnya, wala yushawiru jalisuhu fi majlisihi. Jangan sampean musyawarah atau jawab pertanyaan yang dilontarkan kepada guru sampean yang jawab. Walaupun sampean tahu jawabannya. Enggak ada di hadapan guru. Kalau ada orang nanya, kita tahu nih, walaupun kita tahu jawabannya. Jangan jawab, meneng woy. Jangan ikut nimbrung. Kecuali kalau orang ini tanya ke kita. Jadi kalau kita di hadapan guru, urusan ilmu kita serahkan kepada beliau. Kita jangan, pokoknya kita merasa bodoh lah di hadapan guru. Jangan merasa sok pinter. Jadi sampai kalau punya guru, nah aku kan nganu tok Pak, untuk guru Pak. Ngaji bareng. Sampai kan punya guru masing-masing. Nah, jadi kalau di hadapan guru, ada orang yang sedang duduk sama guru, ada tamu siapa, ada yang nanya atau sedang musyawarah dengan guru, sampean melu nimbrung. Ada orang yang begitu Jan. Melu. Terus wala yatabassamu, di sini juga dijelaskan wala yatabassamu inda mukhalatatihi. Terus jangan ketawa-ketawa kalau guru lagi jelasin. Woyo. Kalau guru lagi ngomong jangan ketawa. Coba sampean kalau lagi ngandani orang yang dikandani, yang dikasih tahu ketawa-ketawa, enek moral ya. Enek ya. Iki wong waras ora dikandani malah guyang-guyung ya. Itulah. Terus wala yaltafitu ilal jawanibi. Kalau pas lagi ngaji di hadapan guru jangan tengok. Bal yajlisu mutrikon ainahu sakinan. Duduk anteng matanya ke bawah, muta'addiban ka'annahu fi shalah, beradab di hadapannya seolah-olah dia sedang sholat. Seolah-olah dia sedang sholat. Wah, ini ngarepe gurune lagi ngaji mek kolal ndelok ke jam wae. Wah, didile ndelok ke jam-jame kok ora gerak-gerak ya. Ini mboten ada. Jadi mengganggu. Wala yaksura alaihi su'al inda malalihi. Jangan banyak tanya kepada guru kalau guru dalam keadaan malal, lagi bosen atau lagi sibuk atau lagi kayak kok. Jadi kalau pas guru lagi kelihatan kan kelihatan mood atau enggaknya ya kan. Jadi jangan banyak tanya atau gini Pak, atau sampai sowan ke kiai mau ngundang pengajian gitu ya. Undang pengajian pakai adab, ini adabnya dipraktekkan nih. Nah, jadi ini untuk soal orang-orang alim, kiai, abuya atau siapa, habaib. Nah, ini dipakai, praktekkan. Wah, ini malah ngobrolnya ngalor itu lho ra genah. Wa idza qama lahu. Kalau ada orang alim berdiri, sampai ikut berdiri. Karena apa? Untuk menghormati. Jadi adab kita untuk orang alim, kalau dia berdiri sampai ikut berdiri, menghormati. Nah, mungkin biasa kiai datang ya kan, sampai berdiri Pak, menghormati. Penghormatannya berdiri, karena menghormati, mengagungkan. Walayat ba'ahu bikalamihi wa su'alihi, dan jangan mengikuti
dengan ucapan atau pertanyaan. Jadi guru lagi lewat, ini karo ngomong, karo takon. Ini adab yang dipraktekkan di pondok pesantren. Bukan kok anak-anak santri itu budak, bukan. Kan framing itu, coba sampai lihat. Pernah Mbak Yaya Anwar Mansur itu sampai keluar di TV, anak pondok diperbudak. Nah, di hadapan kiai ndelosor, gitu, ndelosor. Lah daripada yang sekolahan gurunya dikeplak. Lah itu nggak diviralkan. Giliran yang diviralkan yang di pondok pesantren, seolah-olah santri itu budak kiai, ya kan, diperbudak. Biar apa? Oh, nanti setiap satu santri satu amplop. Wah, kiai ini sugih. Iku wae sing dibahas. Jajal delok ning medsos. Ya Allah. Iku ngono kuwi aku ya telaten lho boconi. Opes. Jadi ya Allah. Seperti ini tuh. Ada aja hater itu mungkin ya. Haters. Wala yas'alahu fi tariqihi ila ayyablugha manzilahu. Terus jangan nanya di jalan kecuali kalau guru sudah sampai rumah. Ini ada dengan kiai, kalau kiainya pas lagi pulang, jangan nanya di jalan. Tunggu di rumah atau nunggu beliau duduk. Oh ini lagi berdiri baru mau duduk wis ditanya. Santai. Terus wala yusi azzanni bihi fi af'ali dhahiriha munkarah. Jangan suudzon kepada guru ketika guru melakukan secara zahirnya itu sesuatu yang mungkar. Indahu, di depannya santri. Fahuwa a'lamu bi asrarihi. Nah, tapi lihat gurunya siapa dulu, ya. Gurunya siapa dulu, nggak semuanya guru. Jadi ini ya husnudzon kepada guru. Kalau gurunya itu emang yang ahli bener-bener ahli istiqomah. Kalau melakukan atau gurunya yang kadang-kadang khariqul adat, kita tetap husnudzon. Jangan suudzon kalau guru melakukan sesuatu yang sekiranya di situ mungkar, nggak pantas lah dilihat. Bahwa a'lamu bi asrarihi. Guru itu karena guru lebih tahu sirnya, rahasianya dia kenapa melakukan itu. Maka lebih baiknya jangan kita kok menghakimi, berpendapat bahwa wah ini guru ragenah, ini guru ragenah. Dan gitu, lebih baik kita datang tanya, kok kenapa kok panjenengan melakukan seperti ini. Wal yadhkur inda dzalik qaula Musa lil Khadir. Maka ingatlah ucapannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Wa akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra.